kita mulai. Untuk narasumber saya izinkan untuk menaiki panggung menempati tempat yang telah disediakan. Yang pertama yaitu Bapak Dr. Ketut Putra Sedana SPOG. Silakan Bapak. Bapak Dr. Ketut Putra Sedana SPOG ini merupakan salah satu dokter yang berada di Kabupaten Buleleng. Oke, kita akan mulai workshopnya dengan narasumber yang pertama yaitu Bapak Dr. Ketut Putra Sedana SPOG. Om Swastiastu. Untuk diketahui Iwabi Ikatan Wanita Pengusaha ya. Jadi bagaimana keberadaan wanita ini yang kita tahu, tanpa wanita tidak mungkin kita akan ada. Wanita diibaratkan sebagai anak, makanya sering disebut sebagai ibu bayi. Nah ini, dan apapun juga yang ada di tanah sisa umur, termasuk juga pada wanita. Wanita adalah menghasilkan, wanita adalah menumbuhkan, wanita adalah melahirkan. Kehamilan ini penting sekali, dan menjalani kehamilan ini adalah fondasi untuk menjadikan wanita ini menjadi ibu yang melahirkan anak yang berkualitas. Saat ini saya lihat ya, banyak wanita-wanita justru berpikir cepat, berpikir instan. Padahal untuk menjadi sebuah manusia yang hebat berproses, harus itu berproses. Seperti juga dalam proses kehamilan itu berproses. Makanya saya lihat anak yang melahirkan alami dibandingkan anak yang lahir operasi, pasti lebih bagus anak yang alami. Operasi bukan berarti tidak baik. Operasi dilakukan ketika persalinan normal tidak memungkinkan. Tapi saat ini sering orang memilih operasi. Nah inilah yang juga disadari oleh seorang wanita untuk menghasilkan sesuatu yang bagus, untuk menghasilkan sesuatu yang berkualitas, yang hebat. Proses ini jangan diabaikan. Wanita yang kuat bukanlah wanita yang tidak pernah bersedih, tapi dia yang tahu kapan harus bangkit kembali dan kapan harus menakar hati. Sekalipun kamu bercucuran air mata, ingatlah ini hanya sementara. Sekalipun hidup membuat kamu merasa terluka, ingatlah bahwa tidak lama lagi semuanya akan baik-baik saja. Semuanya akan baik-baik saja. Juga sesi tanya jawab. Apabila ada yang bertanya, silakan ajukan tangan. Saya ingin bertanya dengan Bapak Dr. Cabut, mengapa siklus haid itu tidak lancar, Bapak? Datangnya tidak tepat, kadang lewat 1 bulan atau 2 bulan. Apakah tidak berpengaruh pada kesehatan tubuh seorang wanita? Ya, terima kasih. Pertanyaan yang pertama dari adik. Nah, ini asal dulu masalah mulai haid, wanita itu bingung. Sing men, apalagi orang yang belum menikah bingung dan haid aja terus, yang sudah menikah bingung juga. Sing kayak ayah ini, ya marah nggak pasti, nggak susah nggak pasti. Sebelah tentang ini siklus haid yang normal di Australia. Normalnya ini adalah siklusnya adalah 28 plus minus 7 hari. Itu siklus, sehingga satu siklus tidak mungkin ya persentasenya untuk sama tanggal datangnya itu kecil. Sering ya para wanita itu tidak menyadari bahwa siklusnya dia normal, tapi dia sendiri merasa tidak normal. Ketika haid dia tanggal 1 bulan A, berikutnya dia haid tanggal 27 tetap bulan A, dia sudah berpikir saya haid 1 bulan 2 kali, padahal itu normal. Salah satu syarat untuk
Saran untuk mengetahui orang subur itu adalah dari siklus haidnya. Jadi kegiatan ini tujuannya adalah untuk mengangkat yang pertama adalah UMKM, kemudian memberikan suatu showroom atau wadah untuk bertemu buyer, memperkenalkan produknya, kemudian mengikuti berbagai kegiatan yang digelar seperti talk show, kemudian tadi barusan workshop dengan salah satunya adalah Pak Dr. Caput, karena beliau yang pertama adalah tokoh yang menginspirasi terutama masalah kesehatan perempuan ya, karena kan terkait beliau adalah ahli di bidang kandungan, dan mana saya merasa sebagai seorang perempuan ya benar-benar harus tough dan tahu persis bagaimana kondisi kesehatan kita, bagaimana cara menjaganya, kemudian apa yang kita lakukan pencegahan-pencegahan terhadap hal-hal yang kita tidak inginkan.